dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih Niko. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Kalau Ibu panggil namanya, bilang hadir ya nak. Aprianda. Hadir Ibu. Alia. Hibah. Ya, hadir Bu. Oke, berarti hari ini hadir semua ya nak. Ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang transformasi energi di sekitar kita. Tapi sebelum kita belajar tentang materi tersebut, ada yang masih ingat tidak? Pembelajaran kita minggu lalu itu kita belajar tentang apa ya? Tania, ayo. Ingat Bu, minggu lalu kita belajar tentang energi Bu. Ya, benar sekali ya. Minggu lalu itu kita belajar tentang energi. Jadi siapa yang masih ingat energi itu apa ya? Ya Alia? Energi itu kemampuan untuk melakukan usaha, kerja atau perubahan Bu. Iya, benar sekali ya Alia. Jadi minggu kemarin kita membahas tentang energi dan Ibu rasa kalian sudah paham semua tentang energi. Jadi hari ini kita belajar tentang transformasi energi di sekitar kita. Kenapa sih Bu kita harus belajar tentang transformasi energi di sekitar kita ini? Itu fungsinya sangat banyak ya. Kita belajar materi ini untuk tahu kenapa ya lampu itu bisa mengeluarkan cahaya, kenapa ya kipas ini bisa berputar dan menghasilkan angin gitu kan. Oke, kita mulai saja ya cara pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu minta semuanya duduknya dirapikan, fokus menghadap ke Ibu ya nak. Iya Bu. Oke, sedangkan Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu kalian dapat untuk kalian dapat memahami apa sih itu energi dan konsep kekekalan energi. Kemudian kalian dapat menyebutkan berbagai bentuk energi dan kalian dapat mengidentifikasi contoh transformasi energi di sekitar kita. Nah, ini seperti yang dikatakan Alia tadi ya, kita mengingat kembali apa sih energi itu. Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, kerja, atau perubahan. Perubahan ini bisa berupa perubahan posisi, perubahan gerak, perubahan suhu, ataupun perubahan jurusan. Nah, energi itu ada 6 macam. Ada apa-apa saja ya? Kita baca sama-sama. Ada energi listrik, energi kimia, energi gerak, energi cahaya,
Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil KPD kami. Jadi apa yang terjadi pada kertas spiral saat diletakkan di atas lilin yang menyala? Kertas spiral akan berputar saat diletakkan di atas lilin yang menyala. Nomor 2, dari mana sumber energi pada percobaan tersebut? Jawabannya, sumber energi pada percobaan tersebut berasal dari lilin yang menyala. Kemudian, energi apa yang dihasilkan oleh lilin saat menyala? Lilin yang menyala menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Yang nomor 4, mengapa kertas spiral bisa berputar? Jelaskan dengan bahasamu sendiri. Kertas spiral bisa berputar karena udara panas dari api lilin naik ke atas dan mendorong kertas spiral sehingga bergerak berputar. Yang kelima, perubahan energi apa yang terjadi pada percobaan tersebut? Perubahan energi yang terjadi pada percobaan tersebut adalah energi kimia. Pada lilin berubah menjadi energi panas, cahaya, dan gerak. Dan yang terakhir, tuliskan kesimpulan dari percobaan yang telah kamu amati. Jadi kesimpulan dari percobaan itu adalah panas dari api lilin dapat membuat udara bergerak ke atas sehingga kertas spiral itu berputar. Jadi energi dapat berubah bentuk dan menghasilkan gerak. Oke, benar sekali ya. Ayo kita berikan terus untuk teman-temannya. Silakan ditanya. Skip dulu. Nah, Ibu rasa kalian sudah paham ya materi tentang transformasi energi di sekitar kita ini. Jadi sebelum pembelajaran ini Ibu tutup, ada nggak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya. Hari ini kita belajar bahwa energi dapat berubah bentuk. Contohnya, makanan mengandung energi kimia yang berubah menjadi energi gerak sehingga kita bisa berjalan, berlari, dan bermain. Wah, benar sekali. Ayo beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa di sekitar kita ini banyak sekali contoh perubahan energi yang membantu kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus bijak gitu menggunakan energi. Oke, Ibu hari ini sangat bangga ya kepada kalian karena kalian bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, aktif dalam berdiskusi dan juga menyelesaikan games. Terus pertahankan semangatnya dan kita harus tetap belajar ya. Iya, Bu. Oke, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, Ibu akhiri dengan doa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ibu. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.